Jadi misal dibuat kotor itu 1.900.000 won itu mungkin sekitar 24 juta Indo lah. Nah, ketemu lagi sama channel aku, dan kebetulan aku sekarang lagi kerja malam dan ini habis selesai makan malam. Nah, di video sebelumnya kan aku pernah bikin video kan tentang pembatasan jam kerja di Korea Selatan yang menjadi 52 jam per minggu. Nah, di peraturan tersebut itu pemerintah Korea mengharapkan dengan pembatasan jam kerja menjadi 52 jam itu akan mempengaruhi tingkat kehidupan di Korea Selatan. Nah, karena pemerintah Korea itu berasumsi karena waktu jam yang lebih banyak itu tingkat kehidupan di Korea Selatan itu menjadi rendah, teman-teman. Jadi dibatasi menjadi 52 jam per minggu agar kualitas hidup di Korea Selatan itu meningkat. Nah, sepertinya pemerintah Korea Selatan itu serius ya dengan alasan akan meningkatnya kualitas hidup di Korea Selatan dengan memangkas jam kerja. Aku bilang begini tuh kenapa? Karena sejak peraturan itu dimulai 1 Juli kemarin, gak cukup waktu lama, mungkin sekitar 12 hari setelah penerapan peraturan tersebut. Nah, pemerintah Korea Selatan memberikan peraturan baru yaitu UMR atau upah minimum Korea tahun depan 2022 itu akan meningkat 5%, teman-teman. Jadi bisa dibilang alasan pemerintah Korea Selatan dengan menghapus jam kerja itu memang benar-benar alasan untuk membuat kehidupan atau kualitas hidup di Korea Selatan itu meningkat, teman-teman. Dan ini itu bisa dibilang cukup banyak ya, 5% itu, karena tahun 2020 kemarin itu cuma naik sekitar 2%, kemudian 2021 itu malah naik cuma 1,5%. Nah, di tahun depan ini UMR naik dari sebelumnya 1.822 sekian ribu won menjadi sekitar 1.914.000 won. Nah, itu bisa dibilang cukup banyak sih. Nah, jadi mulai tahun depan, tahun 2022 ini UMR di Korea Selatan menjadi 1.914.000 won, teman-teman. Nah, itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 24 jutaan lah, dan itu belum termasuk lembur ya, itu masih UMR tapi juga belum ada rincian potongannya. Jadi misal dibuat kotor itu 1.900.000 won itu mungkin sekitar 24 juta Indo lah. Nah, itu udah lumayan banyak banget. Nah, jadi itu harus jadi penyemangat lah untuk teman-teman yang akan proses ke Korea Selatan, harus semangat lebih, karena emang sih proses di Indo itu gak mudah, proses untuk kesini itu gak mudah. Cuma sekali lagi sih, yang namanya barang bagus kan mesti banyak yang nyari lah. Seperti aku dulu kan, ujian juga saingannya banyak banget, ribuan orang yang kepilih kesini gak begitu banyak. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi gunain waktu yang baik untuk belajar, untuk proses kesini, jangan dibuat main-main gitu loh. Nah, ini juga menjawab sih keraguan dari teman-teman, karena banyak sih teman-teman yang biasanya hari Sabtu masih kerja atau hariannya itu lemburan hampir 4 jam 5 jam, mungkin sekarang menjadi 2 jam 3 jam. Nah, ini berita ini itu sebenarnya menjadi pelipur tersendiri lah. Jadi dengan kita dibatasin waktu kerjanya 52 jam, tapi UMR untuk musim depan naik 5%, itu bisa dibilang kabar baik lah. Nah, tapi peraturan 52 jam itu nggak terikat ya sama perusahaan yang jumlah karyawannya di bawah 5 orang. Jadi kalau perusahaan kalian nanti di bawah 5 orang, itu nggak ada aturan 52 jam per minggu. Tapi untuk yang lebih dari 5 orang, misal lebih kalian itu melanggar dari ketentuan 52 jam per minggu, Sajang atau bos pemilik perusahaan akan mendapatkan denda berupa kurungan penjara dan juga uang lah, nggak tahu sih jumlahnya berapa. Nah, mungkin sekian dari aku, seperti itu. Ntar lagi aku juga udah masuk kerja. Nah, buat kalian yang mungkin ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar tentang apapun lah, tentang kerja atau apa, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya misal aku bisa menjawab, nanti aku akan jawab. Nah, oke, mungkin cukup sekian.
jangan lupa subscribe channel ini biar akunya makin semangat bikin konten, karena kebetulan aku belum lama sih bikin YouTube ini. Nah, mungkin terima kasih, cukup sekian. Oke, assalamualaikum. Annyeonghaseyo.